Wadidaw, baru diangkat dari wajan panas langsung diserbu foodies. Fix ini dia nih definisi war takjil yang sesungguhnya. Seru. Yes foodies, Kang gorengan yang satu ini kayaknya layak deh masuk ke list takjil terviral di 2026. Soalnya hampir tiap hari tuh seliweran gitu di FYP media sosial ya kan? Gorengan Bang Udin alias gorengan viral Blok M. Jualannya emang gorengan only, tapi sukses bikin warga Jabodetabek penasaran dan rela nunggu sampai antri ramai foodies. Ayo foodies, ada yang pernah war gorengan di sini juga nggak? Gantian deh kalau gitu, tanpa basa-basi lagi kita datangkan langsung nih foodies penantang kita kali ini, Yudo Bungkus dan Kiki Chan. Dari gaya-gayanya sih kayaknya udah siap lahir batin ya buat rebutan gorengan. Foodies! Kita lagi bawa apa nih? Sombe! Lagi bawa capitan dong. Oke. Karena kita mau war takjil dalam rangka kultum nih kuliner Tugu Maghrib. Oh ini namanya baru deril luar takjil. Ayo kita langsung rebutan Oke, aja. ayo. Gak boleh main fisik ya. Oke. Posisi menentukan prestasi. Kalau bisa blockingan tuh ya di depan tumpukan gorengannya persis kayaknya. Hati-hati tapi kena cipratan minyak tuh kalau maju-maju deket wajan. Bang hati-hati ya, sikut temen saya tajam. Jangan sebelahnya. Mas, katanya di dalam ada gorengan lebih enak. Mas dalam aja mas. Ini sana mas. Saya yang di sini. Abang-abang, mbak, saya duluan deh, saya puasa. Saya puasa. Wah, keren juga sama. Sorry. Namanya juga usaha ya kan. Pokoknya nih kalau tangan abangnya udah gerak buat tirisin gorengan yang baru diangkat dari minyak, artinya apa foodies? Yes, bersedia, siap, and mulai. Ibu minggir dikit bu. Ibu minggir dikit bu. Siap. Panas. Langsung ke tempe risol. Tempe, aduh. Pisang yang panas. Tempe lagi. Bawan. Bang, ini lele nggak ada lele ayam nggak ada ya? Molen. Lagi. Itu lagi. Aduh. Bawan mana bawan? Bawan mana bawan? Bawan belum ada lagi nih. Dapat deh. Dapat. Tiap kloter tuh gorengannya beda-beda gitu foodies. Jadi kalau ada yang diincar biasanya harus nunggu sebentar tuh. Eits, tapi tenang, karena skill abangnya udah pro banget. Jadi nggak ada sembari goreng-goreng yang mah dijamin gak pakai lama. Foodies, siap. Waktunya ronde 2 dimulai bentar lagi. Ini atlet ini kayaknya nih yang sebelah aku nih udah pasang ancang-ancang nih. Profesional nih kayaknya. Profesional nih kayaknya. Dari megang capitannya pakai 2 jari aja udah sekali capit bisa 10 dia. Nih. Ya boleh. Nggak boleh. Ayo. Aduh, aku kok jadi repot juga ya. Bingung aku. Ada bawan. Ada bawan. Yang Ini sana ada tahu. ada bawan. Wah, rebutan kan beneran. Tuh tempe. Tahu. Tempe. Foodies, pokoknya kita banyak-banyakan ya. Banyakan apa sama Bang Tiak foodies yang nilai. Ini sih war gorengan tapi vibes-nya kayak flash sale gitu ya foodies. Siapa cepat ya dia yang dapat. Kalau kamu nggak gercep ya udah sih tinggal sisa remah-remahan aja deh tuh. Bye. The moment of truth nih foodies. Kira-kira yang skill capit-mencapitnya paling andal siapa nih ya? Kita pindahin ya. Ini ada apa di dalamnya? Kejepit. Oh iya. Nah, oke deh, sekarang kita hitung dulu deh foodies. Oke, ayo tanpa berlama-lama. 1, 2, 9, 10. Masih juga sih dia. 11, 11, 12, 13, 14, 13, 15, 16. Aku yang menang foodies. Hukumannya cuciin wajannya abangnya. Enggak, masih jualan. Masih jualan. Masih jualan. By the way, karena udah waktu berbuka, sekalian kita icip-icip yuk gorengan hasil War Yudo and Chats. Pisang dulu kalau di sini pisangnya molen. Kalau aku di gorengan pasti tim tempe dulu. Pisangnya manis, lembut banget. Wah, gurih nih tepungnya. Terus ini nggak heran orang mau tiap hari war gorengan karena enak gorengannya. Tepungnya mantep nih.
Apalagi tahu nggak harga gorengan di sini tuh semuanya plek 1.000 foodies. Iya, in this economy and di Jaksel gitu loh. Masih ada dong gorengan yang harganya cuma 1.000. Mantep banget kan? Berkaya bang, walaupun harganya super receh, 1.000 only. Semoga tetap dihindari dari pembeli Darmaji alias Dahar 5 ngaku hiji. Aduh, jangan ya foodies. Ngomong-ngomong soal gorengan, menurut aku di mana sama aja lah rasanya ya. Tapi di sini experience yang kita dapat foodies. Blok M, makan gorengan 1.000-an, masih panas, baru keluar dari wajan langsung kita rebutan, di situ serunya. Fresh from the Kuali. Fresh from the Kuali tuh ya. Aku masih dapat bakwan yang seseger ini foodies, nggak nyender, nggak kelamaan, bener-bener baru aja digoreng. Wajan taruh habis gitu terus aja itu pokoknya sampai jelang maghrib guys. Berkah Ramadan ya foodies, abangnya dilimpahkan rezeki, foodies yang beli juga kebagian happy karena bisa seru-seruan sambil kulineran tunggu maghrib, asik. Langsung aja tonton Makan Receh, Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nah, foodies, sebentar lagi udah mau lebaran nih. Kalau foodies di rumah, tim yang buat kue di rumah atau tim beli? Kalau saya jelas dong, udah pastinya tim beli. Nah, sekarang saya udah berada di Kampung Nastar yang emang kampung ini memproduksi kue lebaran secara massal. Saya penasaran banget sih, dan ini aromanya sudah mulai kecium ya. Jadi saya langsung aja cek ke dalam untuk lihat langsung pabrik kuenya. Let's go, foodies! Alhamdulillah, lebaran tinggal menghitung hari nih foodies. Coba dong dicek, stok kue kering udah siap di lemari belum nih? Apa? Masih belum nemu yang cocok? Tenang, pas banget nih. Tengku Rian, sang host Jejak Al-Quran Trans 7, mau nyari kue kering langsung ke sentra produksinya. Jangan kaget begitu masuk ke wilayahnya, aroma khas kue kering langsung kecium. Smells good, wangi bener. Foodies! Nah, bisa kita lihat ya. Saya berhasil nih untuk mencetak si adonannya. Setelah dicetak, langsung di... Oh iya, maaf saya nggak lihat. Di sini. Iya, nggak keluar semuanya, Bu. Jadi rusak nih. Nah, foodies, kalau saya lihat ya kelihatannya gampang, tapi ternyata susah kayak saya nih. Nggak semuanya bisa ketaruh di sini nih. Nah, nggak mau. Nah, berhasil, tapi ya nggak rapi ya, Bu ya. Kita coba sekali lagi. Nggak segampang kelihatan ya ternyata. Bahkan untuk lepas adonan dari cetakan aja itu perlu teknik khusus loh foodies. For your info, selama persiapan lebaran mereka bisa menghabiskan lebih dari 100 kg tepung setiap harinya. Wadidaw. Dan itu semua dikerjakan sama ibu-ibu dari warga sekitar foodies. Mulai sahur sampai menuju berbuka puasa, malah bisa lebih malam lagi tuh biasanya. Jagoan banget ya ibu-ibu ini. Wah, ini nastar. Ini apa namanya, Bu? Ini kuku macan. Oh, ini kuku macan. Di dalamnya ada Blueberry. blueberry-nya. Wah, aromanya juga enak banget. Nah, seperti ini foodies. Kalau misalnya di oven dan udah panggang, bentukannya seperti ini. Dan aromanya juga, enak banget. Tiap kue punya durasi panggang yang berbeda. Dan karena di sini masih dibuat manual foodies, jadi kuenya tuh harus sering-sering dicek dan dirotasi secara berkala. Wih, mantep deh, waktunya kita packing nih foodies. Yuk! Nah, foodies, kalau saya lihat kue-kue di sini ya, saya langsung flashback pada saat saya berada di COB, sedang liputan program Jejak Al-Quran. Nah, saya sempat ngeliat tuh di pasar ada orang yang jual-jual kayak kue-kue kering gitu, dan saya langsung teringat. Tapi dari segi aroma itu beda banget. Kalau di sini terasa tuh aromanya yang sangat wangi, kayak ada aroma keju, aroma nastar dan lain-lainnya. Saya sekarang mau bantuin ibu-ibunya. Lanjut. Ini seperti ini, Bu, benar nggak, Bu? Kue kering buat di rumah udah, jangan lupa buat bagi-baginya juga dong. Kita bagi-bagi ke saudara-saudara kita yuk yang sedang berjuang mencari nafkah di jalanan. Yuk!
Bapak, Bapak tahun ini mudik enggak? Enggak, kayaknya enggak, kayaknya. Kayaknya enggak ya? Enggak. Tapi Bapak dari mana kampungnya? Dari Subang. Dari Subang. Subang. Anak istri di mana, Pak? Sini. Di sini. Berarti semuanya sudah netap di Jakarta ya, Pak ya? Ya. Sering nggak, Pak, pulang ke Ya, Subang? kadang-kadang ya kita 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan, bagaimana ininya lah. Oh, tergantung dana ya, Pak ya? Ya. Ya, insya Allah Bapak murah rezeki ya, Pak. Semangat kerjanya. Duh, ikut seneng deh ya foodies, makan receh bisa bagi-bagi kue kering ke bapak-bapak semuanya. Semoga kue keringnya bisa dinikmati bersama keluarga pas lebaran nanti ya, amin. Kalau gitu boleh nggak Bapak temenin saya, kita keliling-keliling sambil nunggu buka puasa, dan Bapak nemenin saya untuk nyobain kue lebaran ini. Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Kita langsung jalan sekarang? Ya, boleh. Oke, boleh, Pak. Ih, seru banget ya foodies. Jarang-jarang loh bisa jalan-jalan naik becak di Kota Tangerang. Saking serunya nih sampai nggak berasa udah maghrib. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya setelah kita berjalan-jalan, kita buka puasa juga, Pak ya. Ya. Nah, sekarang Pak, waktunya kita cobain kue lebaran yang kita beli tadi nih. Nah, kita cobain nastarnya kali, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Pak, diambil, Pak. Gimana, Pak? Enak. Enak banget nih nastarnya, Pak. Nah, foodies, ini nastarnya enak banget ya. Tadi waktu saya gigit, dia langsung hancur, rapuh, dan juga tingkat kemanisannya pas, nggak terlalu manis, dan ini isian nanasnya pol, banyak banget. Lagi, Pak. Bismillah. Wow, teksturnya tuh mudah hancur gitu loh foodies, bukan yang padat sampai seret. Butternya juga juara sih, berasa yang dipakai bukan yang kaleng-kaleng. Isian nastarnya juga full, no plit-plit klop. Manisnya pas dan ada rasa sedikit asam segernya juga. Lala. Sekarang saya penasaran banget sama si kue kering putri salju ini. Penasaran gimana manisnya? Kita cobain ya. Kalau dilihat sih dari halusan gulanya tuh banyak banget, dan ini pasti manis. Bismillah. Bener kan? Ini kuenya manis banget karena ada campuran gilingan gula halusnya dan juga kuenya rapuh. Dan ini Masya Allah enak banget foodies. Bismillah. Pak, cobain Pak yang putri saljunya. Ini nih kue yang tadi Rian sempat coba cetak juga adonannya foodies. Yes, kue putri salju. Gula halusnya berlimpah banget dan adonannya sengaja dibikin gak terlalu manis biar gak too much gitu loh rasa manisnya. Nah foodies, kalau kamu tim beli kue kering, mending langsung cus deh ke Max Amazing Cookies di Kampung Nastar Kota Tangerang sekarang juga. Sebelum close order guys, oke? Detail informasi harga sama lokasinya bisa langsung scan barcode di layar kamu. Oke foodies? Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Makasih Pak, maaf lahir batin ya Pak. Foodies, di Jalan Bulak Tinggi Raya Bekasi, ada nasi uduk yang udah lama jadi langganan warga sekitar. Selain rasanya yang endul, harganya juga super murce. Tapi nih foodies, sayangnya warung nasi uduk ini baru saja tertimpa musibah. Ya ampun foodies, aku tuh nggak tega banget ya ngeliatin video ini ya. Udah nenek-nenek, 65 tahun, lagi jualan. Terus ini ada orang pura-pura beli, terus uangnya diambil gitu semuanya. Berapa sih? 600 sampai 700 ribu tuh katanya. Terus aku tadi sempet nanya-nanya ya sama orang-orang di sana tuh, katanya sampai sekarang ini si nenek ini belum jualan karena ya nggak ada modal gitu. Nah sekarang aku mau ke rumahnya. Assalamualaikum. Nah, kita tuh lagi ada di Kelurahan Jatiwarna, Pondok Melati, masuknya udah Bekasi ya. Nenek Atna. Nenek lagi apa, Nek? Kita ngobrol di mana? Oh, di sini ya? Boleh masuk? Boleh masuk ya? Yuk kita masuk aja yuk.
Foodies, alhamdulillah kita bisa ketemu sama Nenek Atnah nih. Sebelum kena musibah, Nenek udah rutin jualan selama 30 tahunan. Sekarang beliau tinggal sendiri aja di rumah karena anak-anaknya sudah punya keluarga masing-masing, Foodies. Saya dengar kemarin di sosial media itu video beredar nenek katanya dicolong duitnya. Duitnya dicolong. Diambil orang duitnya. Ya semua dia minta nasi. Minta nasi, nek jarang jajan gitu maksudnya. Nek minta nasi 4 gitu. Terus samping sini ada kaleng, aku sebelah sini jualannya gitu. Terus baru dapat 2, tiba-tiba suara motor kabur, aku nengok ya nggak ada. Orang pinggir jalan itu maksudnya, terus udah maling. Orang gua rame gitu. Belum jualan lagi. Belum ada modal lagi. Boleh peluk nggak? Makasih banyak udah. Sabar ya nenek, nenek berjuang sendiri, nyari rezeki halal buat kehidupan nenek sendiri, tapi nenek dizolimi sama orang. Nenek, hari ini saya datang ke rumah nenek, memang mungkin udah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ketemu. Karena tadi aku nanya, nenek kalau pengen berdoa, kalau doanya dikabulin misalnya langsung, nenek pengen apa? Nah, kata nenek pengen jualan. Ya. Kita jualan lagi ya? Mau jualan lagi? Mau jualan lagi nggak? Masih semangat nggak jualan lagi? Ya masih. Masih semangat ya? Ya. Semoga yang hilang diganti berkali-kali lipat ya, Nek. Amin. Yuk Foodies, kita bantu Nenek Atnah belanja bahan-bahan skoy supaya bisa jualan lagi. Biasanya Nenek Atnah jualan nasi uduk, lontong, sama goreng-gorengan Foodies. Tapi karena lagi bulan Ramadan, Nenek mau fokus jualan nasi uduk dulu, oke? Berasnya ada beras. Bu, Nenek Atnah mau beli nih buat dagang nasi uduk ya? Iya, nasi uduk. Soalnya kan kemarin kan sempat diambil orang ya, nggak ada modal lagi. Enggak. Wah, senang ya Foodies, akhirnya warung nasi uduk Nenek Atnah ngebul lagi. Mudah-mudahan laris manis ya, Nek. Amin. Wangi banget nih, ya ampun. Nasi uduknya nih pasti enak banget ya, Foodies ya. Tapi ingat puasa nanti baru kita makan. Proses masaknya kurang lebih memakan waktu sekitar 30-40 menit nih Foodies. Ki, bantuin bikin bihunnya dong. Ini mah jodohnya nasi uduk banget tau. Bumbu buat bihunnya tuh simple aja Foodies. Ada cabai merah, bawang putih, kol, dan juga daun bawang yang bikin rasanya makin sedap. Apalagi kalau ada rombongan semur jengkol dan tahu. Juga pakai orek tempe, telur balado, dan sambalnya juga. Wah, kalau udah kayak begini sih, komplit polnya ya Foodies. Yuhu Foodies, alhamdulillah nasi uduk Nenek Atnah akhirnya udah siap nih buat jualan lagi. For info Foodies, awalnya Nenek Atnah tuh biasa jualan di pinggir jalan Bulak Tinggi Raya, tapi sejak musibah yang kemarin, sekarang Nenek pindah jualan ke depan rumah Foodies. Biar lebih aman dan juga terhindar ya dari hal-hal yang gak diinginkan. Tapi ada yang berbeza nih Foodies. Spesial hari ini Nenek Atnah pakai baju baru buat jualan, biar makin semangat dong ya. Duh, cakep banget deh, Nek. Mana ibu-ibu ini, ibu-ibu? Nah, hidupnya udah jadi nih, siapa yang mau beli buat buka puasa? Ayo sini, mana ibu-ibu nih? Semoga laris ya, Nek ya. Pakai mie, ada bihun, ada telur, tempe orek, tahu, nih ada sambelnya nih. Udah buka sini, Bu. Ya, sambel. Sambil nunggu maghrib kita jualan dulu aja yuk Ki. Biar pas waktu buka, gaskan langsung makan bareng sama Nenek Atnah juga. Biar makin seru and rame ya Foodies. Alhamdulillah ya ibu-ibu ya, akhirnya sudah berbuka juga. Selamat berbuka puasa Foodies. Ini tadi siang aku bantuin masak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, nasi uduknya enak banget. Berasa banget ya. Saya walaupun baru makannya 1 sendok, tapi langsung berasa banget. Serehnya berasa. Ya kan, daun salamnya Bu, ini berasa banget. Gurih. Nasi uduknya ini nggak perak sama sekali. Aduh, mantap banget. Jadi makan nasi doang nggak makan lauknya juga udah enak.
Foodies, racikan tangan yang udah puluhan tahun bikin nasi uduk sih udah pasti nggak bakalan salah ya. Dari milih berasnya aja udah serius. Harus yang pulen supaya teksturnya lembut dan tidak terlalu berminyak, tapi tetap maksimal menyerap gurihnya si santan. Ini, oh gini berapa nih Bu nih? Nasi, semur, komplit ini berapa harganya? 12.000. Bohong. 12.000 makan telur. Pakai telur 12.000. Hah? Ini semua 12.000. Iya. Ya pantas ya Foodies, kalau banyak yang nyari Nenek Atna pas lagi nggak jualan. Uang orang se-worth it ini loh. 12.000 itu udah dapet nasi uduk dengan porsi yang ngenyangin kayak begini. Apalagi buat menu buka puasa Foodies. Yang awalnya lemes, letih lesu, pas makan ini mah langsung full kenyang and semangat lagi deh tuh. Foodies, penasaran sama nasi uduk yang endel and lasis ini? Yuk cobain langsung ya di Jalan Kecapi 2 Jatiwarna, Bekasi. Nah biar gampang, Foodies bisa nih scan barcode di layar untuk lokasi detailnya. Karena warung Nenek Atna yang sekarang ini masuk gang-gang itu Foodies. Scan barcode-nya aja biar kamu nggak nyasar, oke? Yuk dilarisin yuk Foodies. Sama mohon doanya ya supaya Nenek Atna bisa terus berjualan dengan aman dan juga nyaman. Rezeki beliau dilancarkan dan yang hilang diganti berkali-kali lipat. Amin. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Doyan Chinese food tapi doyan menu Jepangan juga? Just tunggu maghrib ke Sabian Chinese and Japanese Food di Galaxy Bekasi Foodies. Pilihan menunya tuh banyak banget, harganya bersahabat mulai dari 20 ribuan aja. Gercep makanya scan barcode di layar deh ya Foodies buat kepoin menu lengkapnya. Ada chicken katsu, ada cumi asam manis, ayam lada hitam, misoa sama udang asam manis. Udang asam manisnya tuh wangi bener loh Foodies, perbawangannya itu nggak pakai pelit. Racikan juga spesial nih, nggak cuma saus sambal sama tomat, ada campuran saus tiram dan saus teriyakinya juga. Rempahnya Foodies, ini kerasa banget. Rasanya manis udangnya. Dan bumbunya, ini meresap Foodies. Cocok kalau disantap pakai nasi. Foodies, ini meskipun disantap pakai nasi, tapi rasa asemnya itu masih dapet, manisnya juga dapet, manis dari bumbunya, dari rasa udangnya, ini masih dapet banget. Udang yang dipakai jenis Venom nih Foodies. Selain rasanya yang udah gurih dan manis alami, teksturnya juga lembut and agak renyah. Diguyur sama saus asam manis ala Sabian, nikmatnya emang sesuatu banget sih buat berbuka puasa. Makanya menu yang satu ini cepet banget habisnya. Nah, kalau yang menu satu ini doyanan segala gen nih Foodies. Mulai dari gen X sampai gen Alpha, yaps. Ini dia si chicken katsu. Istimewa katsu di sini dibikinnya dadakan loh. Ya Foodies, kalau ada yang pesen, baru deh tuh ayam filenya ditepungin dan digoreng. Katanya sih biar lebih crispy. Ukurannya juga no play loh ini, gede aja nih. Bisa sharing berdua atau bertiga sih, pas lah ya buat menu bukber. Memang renyah Foodies. Teksturnya renyah. Daging ayamnya juga marinasinya dapet, gurih. Dan ini ditambah gurih dengan kecapnya Foodies. Nih. Ini pakai kecap gurih. Nah, jadi rasanya benar-benar gurih banget, nikmat. Ini tuh kecap teriyaki Foodies, bikin rasa katsunya makin rame, manis gurih perfecto. Buat yang mau buka puasa full kenyang, pesen deh misoa komplitnya. Itu komplitnya ngomplit banget. Seporsi udah dapet beef, fishball, and chicken katsu. Wadidaw, mantep gak tuh Foodies? Ini yang membedakan tuh mie-nya ini Foodies. Tuh. Dia mie-nya kecil-kecil kayak bihun, hampir seperti bihun, tapi ini sebenarnya mie kuning. Tuh. Lihat kan? Teksturnya itu kecil-kecil. Pas masuk mulut mie-nya, dia itu langsung lumer. Karena lembut banget Foodies. Ini tekstur mie-nya lembut banget, tapi nggak benyek.
Nah, kuah misuanya ini pakai chili oil nih foodies. Makin diseruput, makin nikmat. Tapi pedasnya nyakitin nggak tuh Ki? Ternyata dia nggak terlalu pedas foodies. Ternyata aku ketipu foodies. Ini kelihatannya pedas tapi nggak terlalu pedas. Dia lebih dominan gurih. Ada manisnya juga. Jadi dia itu gurihnya lebih gurih asin. Seperti kari. Nah, kayak kari. Rasanya kayak kari. Persis seperti kari foodies. Seru kan foodies? Pedas iya, medok rempah juga iya. Wajib banget ini dicobain kalau berbuka puasa di sini. Atau kalau mau mampir habis tarawih biar perutnya nggak kaget juga sabi. Tutupnya di jam 11 malam. Jadi foodies ngincer menu yang mana nih buat buka puasa nanti? Kalau ketinggalan, cus scan barcode di layar kamu ya, Skoy. Oh ya, for your info, warungnya baru buka jam 6 sore ya foodies. Gaskeun, gercep amanin meja buat acara bukber kamu, oke? Foodies, ini dia makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Rasanya bener-bener smoky banget foodies. Gurih, ya pedes lah. Hey, yang lagi BM bakmi atau nasi goreng buat buka puasa, cus sini-sini yuk foodies, kita ke warung Tek-Tek Cina di Jakarta Pusat. Buka dari jam setengah 6 sore sampai jam 11 malam. Dapurnya guys, ngebul terus. Ya iyalah, wong orang laris manis ratusan porsi setiap hari gitu loh. Widih, banyak banget yang bukber di sini kayaknya. Duh, tek. Saya pikir apaan foodies? Ternyata itu abang-abangnya lagi pada sibuk tuh tek-teknya di dapur tuh. Waduh, dengar suara tek-tek itu foodies, bikin saya jadi lapar. Makanya saya kesini nih foodies. Sesuai namanya, warung yang satu ini tuh jagonya Chinese food. Spesialis mie goreng and nasi goreng aja tapi ya. Best sellernya nasi goreng chili oil sama bakmi goreng kucai nih foodies. Wih, hauce. The real Chinese food. Rasanya bener-bener smoky banget foodies. Gurih, karena didapat dari kecap Inggrisnya. Ini jujur foodies, kalau buat aku, sama sekali nggak pedas. Berhubung karena aku orang asli Sumatera, ya kan, orang awak, aku tuh suka banget yang namanya pedes-pedes foodies. Nih, udah disediain nih cabai rawitnya nih, tuh. Langsung aja kita sikat nih foodies. Tuh, kalian lihat tuh cabai rawitnya tuh. Wah. Visualnya boleh sederhana, mie kuning, kucai, acar timun, sama cabai rawit aja. Tapi endulnya maksimal. Kombinasi kecap Inggris sama minyak wijen tuh bikin aroma dan rasa bakminya naik level. Bikin pengen nyuap terus. Apalagi kalau kena kucainya nih foodies, sedap. Foodies, malah bukan kayak bawang daun foodies. Kalau aku ngerasain malah lebih ke sayur jukut malah. Bener. Pantes ya enak banget dicampur pakai bakmi kucai ini ya. By the way, kalau foodies mau kesini habis tarawihan juga masih keburu kok. Cus scan barcode di layar buat info lengkap warungnya. Ada lokasi, daftar menu dan juga harganya tuh foodies. Komplit semuanya di situ. Wah, makan bakmi kucainya udah. Kurang pas dong foodies. Kita sebagai orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi, ya kan, karena di sini ada menunya nasi goreng chili oil. Langsung aja aku cobain juga ya foodies ya. Tuh.
Berbuka puasa dengan comfort foodnya orang Indonesia kayak begini, ya kali nolak. Seporsi udah ngenyangin banget. Ada ayam, acar, plus telur ceplok. Dibumbui pakai kecap Inggris, kecap ikan, dan juga chili oil. Wah, ada banget sih gurih pedas bikin nagihnya, foodies. Kalau kata Aldi Taher mah, gurih-gurihnya. Gurih banget foodies. Udahlah smoky, gurih, terus juga pedes-pedesnya itu masih bisa ditoleransi karena didapat dari chili oilnya tadi foodies. Jadi kalau kamu mau tambah lebih pedes, tenang, ada rawit nih, kecil-kecil cabai rawit. Cus gercep deh kamu merapat buat tunggu maghrib nanti. Kalau datangnya weekdays alias di hari kerja kayak begini, kamu siap-siap war sama para pejuang rupiahnya Jakarta. Oke, semangat foodies. Makan kali ini tuh bener-bener bikin aku kenyang banget, puas banget foodies. Ditambah backsoundnya tuh tek. Udah. Buat kamu yang pengen ngerasain experience kayak aku foodies, langsung aja datang ke sini. Sama tempatnya Tete Cina. Untuk lokasi detailnya kalian bisa scan barcode di bawah ini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, THR udah turun, tapi masih bingung nih mau beli hampers yang mana ya buat family dan bestie-bestie kamu? Ya udah sini, maka Receh bakalan kasih rekomendasi hampers khas Medan yang no failed club. Yes, Bika Ambon. Capcus gue, kita kepoin tempat produksinya. Gas ngeng foodies. Foodies, wah hari ini tuh saya langsung intip ya kan tempat masaknya Bika Ambon Ati di kota Medan, Sumatera Utara. Anyway, pandan sebanyak ini dimasak selama 3 jam dong hingga benar-benar matang. Pokoknya kalau santannya ini udah mengeluarkan wangi yang harum, artinya bisa langsung diangkat. Tekniknya emang harus dari bawah nih foodies dan ngaduknya nggak boleh berhenti loh ya. Tujuannya agar si pandan nggak gosong dan saripati daun pandannya ini nggak mengendap. Jadi kudu diaduk tuh dengan santai alias nggak boleh emosi. Adonan ini memang wajib didinginkan selama kurang lebih 4 jam agar adonan bisa mengembang sempurna ketika masuk ke dalam oven. Selain legend, Bika Ambon Ati ini udah famous loh foodies seantero Indonesia Raya. Wadidaw, nggak bisa di skip deh ya kalau ke Medan, wajib beli nih guys. Proses pemanggangan ini memakan waktu selama 1 jam. Memang cukup lama foodies agar Bika Ambonnya bisa bertahan lebih lama di suhu ruang. Aku pengen langsung aja icip-icip. Kamu bisa lihat teksturnya ya foodies ya. Tuh, gemoy-gemoy dan lembut banget kayaknya ya. Kita cobain. Si pandannya itu bener-bener berasa banget. Kemudian manisnya pas. Dan juga pas masuk mulut, itu no effort sama sekali. Aduh, sensasi makan Bika Ambon langsung di tempat produksinya itu ya, masih panas-panas kayak begini. Ih, asli lebih endol foodies. Sarang-sarang manja khas dari Bika Ambon tuh benar-benar bikin teksturnya makin mantap banget plastikunya. Dan yang paling penting nih, rasa manisnya tuh pas alias nggak lebay. Enak maksimal banget pas masuk ke mulut kita. Endes. Nah, maka receh trivia dikit nih ya foodies. Istilah Bika Ambon ini hingga sekarang belum ada sumber yang pasti. Ada yang bilang kue ini pertama kali populer dan dijual di simpang Jalan Ambon, Saikera di kota Medan. Ada juga yang berasumsi bahwa Bika Ambon berasal dari seorang warga Ambon yang merantau ke Malaysia dan membawa Bika ke kota Medan. Nah foodies, terlepas dari sejarahnya, yang pasti Bika Ambon ini bisa banget loh diandalkan buat camilan hari raya. Ini ada definisi yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.